Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati panitia lomba dai milenial dan jajaran dewan juri serta generasi Islami para penerus negeri yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang membawa kita dari jalur kegelapan hingga jalur terang benderang ini, yaitu iman dan Islam. Hadirin rahimakumullah, kelihatannya yang dengerin banyak yang galau nih. Kenapa sih masih galau? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips nih agar hati kita menjadi tenang? Seperti di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innu qulubuh. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ada beberapa tips di dalam Al-Quran yang dapat menggapai kedamaian jiwa dan ketenangan hati. Yang pertama, perbanyak melakukan ibadah. Seperti saat menunaikan ibadah dan serta menyerahkan diri kita benar-benar hanya pada Allah, akan membuat hati kita menjadi tenang. Memang ketenangan itu tidak datang secara tiba-tiba, tetapi rasakanlah bahwa pelan-pelan hati kita akan menjadi semakin rileks. Yang kedua, perbanyaklah membaca Al-Quran. Seperti yang Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau perasaan tak tentram, jiwa gelisah, dan pikiran kusut menimpamu, maka bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat. Pertama, tempat orang membaca Al-Quran. Kedua, pergi ke majelis ilmu yang mengingatkan hatimu hanya kepada Allah. Ketiga, cari waktu dan tempat yang sunyi. Di sana engkau mengabdikan diri hanya kepada Allah. Yang ketiga, berprasangka baik kepada Allah. Jika kita merasa gelisah dan sulit mendapatkan kesulitan yang datang terus-menerus, maka janganlah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita harus positive thinking kepada Allah. Seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, janganlah terburu-buru menyalahkan Allah atas segala yang terjadi pada diri kita. Karena yakinlah akan ada kebaikan dan juga hikmah di balik semua peristiwa yang kita alami dalam hidup. Hadirin rahimakumullah, tahukah Anda bahwa bagaimana bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati dan mendamaikan jiwa? Jawabannya ialah dengan bersungguh-sungguh dan benar-benar tenang. Bukan ketenangan yang semu, bukan pula kedamaian yang hanya fata morgana. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa rasanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa bagi orang yang sedang dalam keadaan sempit atau kesempitan.
Apa sih doanya? Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an, yang artinya Allah adalah Rabbku, aku tidak mensyirikannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Mengapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati dan mendamaikan jiwa dengan ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang telah membolak-balikkan hati kita semua. Mungkin itu saja sekedar kata yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun lainnya, sebab manusia tidak luput dari berbagai kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.